Tahukah saudara kenapa orang Kristen berdoa? Orang Kristen itu berdoa bukan kalau saat ada masalah. Too late, Pak. Kalau ada masalah saudara baru berdoa, habis. Kekuatanmu itu enggak terbentuk. Tahu enggak setiap hari kenapa saudara berdoa dan dilatih telinga saudara untuk mendengar? Pada saat masalah terjadi, ketahanan staminamu udah dibentuk dari hari demi hari demi hari. Ketika saudara berdoa, saudara berpikir gak ada apa-apa yang terjadi. Kok kayaknya sia-sia, kok kayaknya percuma. Tapi percuma, sia-sia, kau terus setia lakukan itu. Staminamu terbangun, Pak. Begitu badai datang, gelombang gak berhenti. Oh, balance. Disitulah kekuatan seorang Kristen yang sejati dibuktikan. Dua orang bijak yang sudah hidup bersama selama 30 tahun. Selama itu mereka belum pernah bertengkar sekalipun. Suatu hari seorang dari mereka berkata, "Tidakkah kau berpikir bahwa inilah saatnya kita bertengkar, paling tidak sekali saja?" Kawannya menyaut, "Bagus kalau begitu, mari kita mulai." Lalu apa yang harus kita pertengkarkan? Orang bijak pertama menjawab, "Bagaimana kalau sepotong roti ini?" "Baiklah, mari kita bertengkar karena roti ini." "Tapi bagaimana kita melakukannya?" tanya orang bijak kedua. Orang bijak yang pertama lalu berkata, "Roti ini punyaku, ini milikku semua." Orang bijak yang kedua menjawab, "Kalau begitu, ambil saja." Sahabatku, alangkah damainya dunia ini kalau kita semua berperilaku seperti dua orang bijak tersebut. Bukankah pertengkaran, perselisihan, dan peperangan yang terjadi di dunia ini bersumber dari keinginan kita untuk meminta sesuatu dari orang lain? Kita suka meminta, tapi sayangnya kita tidak suka memberi. Boleh meminta, tapi jangan lupa memberi. Sukses untuk Anda semua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik
oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di hari ini. Tuhan sudah memampukan kami dalam melakukan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kembali sabda firman-Mu. Urapi kami, jamah hati kami supaya jadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Rut 4 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Tidak selalu solusi harus ada pada kita. Kita bisa menolong, membantu, tapi itu harus sesuai dengan kapasitas kita dan mengikuti hikmat Tuhan. Jangan sampai pertolongan yang kita berikan justru membuat kita masuk dalam masalah baru dan menghancurkan keadaan hidup kita. Ada sebuah istilah yang disebut dengan fixer mentality atau mentalitas penolong, yaitu keadaan mentalitas di mana seseorang selalu berkeinginan menolong orang lain, merasa bahwa dirinya adalah penolong, dan berpikir bahwa ia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dari setiap orang. Memang baik menolong orang lain, kita perlu menolong, tapi tidak selalu kita harus menganggap bahwa diri kita
sebagai orang yang paling bisa menolong, paling mengerti keadaan, paling tahu apa solusinya. Kalau semua masalah orang lain kita ambil alih dengan menganggap kita bisa memperbaiki semuanya, itu berarti tanpa sadar kita sedang menjadikan diri kita ibarat seperti Tuhan yang bisa segala-galanya. Sikap yang selalu menjadikan diri kita sendiri sebagai penolong segalanya membuat kita tanpa sadar menempatkan Tuhan menjadi nomor 2 dan tidak membiarkan Tuhan bekerja menurut caranya. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu sanggup dan maha kuasa dan sanggup melakukan pertolongan menurut dengan ketetapannya yang ajaib. Rut pasal 4 ayat yang ke-6 ini menuliskan tentang seorang penebus yang lebih berhak untuk menebus Rut dan milik pusaka dari Naomi. Penebus tersebut menyadari bahwa jika ia menebus Rut, maka ia akan merusakkan milik pusakanya sendiri. Sebab ia dapat menghancurkan kondisi keluarganya secara pribadi dan melenyapkan penerusan nama keluarganya. Ia kemudian memohon kepada Boas untuk menebus tanah milik Naomi dan juga Rut. Kita perlu memahami peristiwa ini dalam konteks yang tepat. Apa yang dilakukan oleh orang yang berhak menebus tapi tidak mau menebus itu bukanlah suatu kesalahan dan pelanggaran. Kita tidak boleh menyalahkan sikapnya yang tidak mau menebus. Di sisi yang lain, kita perlu menghargai sikap Boas yang mau menebus, karena Boas melakukan suatu pengorbanan ketika ia menebus tanah milik Naomi dan sekaligus menikahi Rut, sebab namanya terhapus karena meneruskan nama dari Elimelek. Apa yang menjadi rema dari kisah dalam pasal ini buat kita adalah yang pertama, sadari bahwa tidak selalu kita harus menjadi solusi dan penanggung atas masalah yang dihadapi orang lain. Kita perlu menyadari keterbatasan kita dan jangan sungkan atau takut untuk mengakui bahwa kita tidak bisa memberikan solusi. Biasanya orang yang mempunyai mentalitas penolong mudah menjadi korban penipuan dan mudah menjadi merasa tidak bahagia karena keputusannya, sebab ada banyak konsekuensi dari tindakannya yang harus ia tanggung. Jangan kita dengan mudah menjadi penanggung sesama, karena Amsal 17 ayat 18 mengatakan bahwa itu tidak berakal budi. Yang kedua, kalau kita diperhadapkan pada situasi di mana kita harus menolong orang lain, lakukanlah yang sesuai dengan kapasitas kita, menurut kehendak dan hikmat Tuhan. Tentu kita perlu bergerak melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi terpenting adalah pertimbangkan semuanya dengan baik, ikuti tuntunan Tuhan, dan lakukan itu berdasarkan pada apa yang ada pada kita. Yang ketiga, penebusan berbicara tentang pengorbanan. Boas telah mengambil bagian yang terpenting dalam kehidupan Naomi dan Rut. Ia menjadi penebus bagi mereka, dan itu membuat dia mengorbankan dirinya demi keberlangsungan dari keturunan Elimelek. Penebusan yang dilakukan oleh Boas merupakan sebuah gambaran tentang penebusan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Kita yang tidak punya harapan, yang berjalan dalam keputusasaan, diberikan harapan karena karya penebusan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Biarlah Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan membuat kita mampu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa tidak selalu kami harus menempatkan diri menjadi seorang yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan orang lain. Tolong kami untuk mengerti keterbatasan kami, memahami akan panggilan, karunia dan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak akan membuat kami masuk dalam masalah. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti apa yang perlu kami lakukan ketika ada situasi-situasi yang membutuhkan pertolongan.
Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang jauh lebih berkuasa. Engkau yang jauh lebih mengerti akan semuanya, dan Engkau sanggup menolong dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus Roh Kudus untuk semakin mengerti dan semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Sertai kami dalam istirahat kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan, serta lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever,